Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya teman-temanku. Selamat berjumpa lagi dengan saya Widianata Channel. Mohon maaf nih pakai singlet gak kurang sehat pagi ini. Saya barusan selesai nyari keringat teman-teman ya, biar cepat segeran. Itu berjumpa lagi teman-teman. Saya ucapkan pagi ini dan seterusnya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sukses selalu, sehat selalu. Yang sekarang masih merasakan sakit asam lambung dan teman-temannya asam lambung, semoga cepat berangsur-angsur membaik, sehat untuk selamanya. Itu teman-teman ya. Pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, teman-teman sahabatku semuanya yang sudi menonton video ini, yang mensubscribe video ini, yang telah mendukung, share bila mana video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Tolong share teman-teman ya, tombol lonceng notifikasinya biar tahu kelanjutannya apa yang saya ceritakan. Oke, ketemu lagi teman-teman ya. Saya mau melanjutkan cerita saya yang sebelum-sebelumnya, masalah asam lambung. Masih asam lambung lagi, masih asam lambung lagi. Selamat, harus kuat kepada para pejuang asam lambung. Itu. Kali ini saya mau membahas panic attack, serangan panik. Nah, teman-teman ya, serangan panik. Yang notabene serangan panik itu terjadi sebelum atau belum diketahuinya ini sakit apa. Cuman di dalam tubuh ini, organ tubuh ini udah merespon yang namanya panic attack, dalam artian gimana ya, cuman belum tahu kalau ini diagnosa dari dokter sakitnya ini belum. Cuman saya dulu merasakan itu yang namanya panik, cemas berlebih, tapi saya belum tahu ini sakit apa. Sampai-sampai sama keluarga dibawa ke orang pinter seperti itu, dikirain takut sakit apa-apa. Yang takutnya bukan medis, yang takutnya itu sakitnya non medis seperti itu. Sampai itulah bla bla bla, akhirnya masih kok malah berlanjut sakitnya, yang tadinya 3 hari jadi 2 hari, sehari, itu kok sensasinya seperti ini. Nah, akhirnya itulah sampai berkunjung ke dokter. Dokter sakitnya katanya baru ketahuan asam lambung. Nah, jadi awal muasalnya dari panic attack itu atau mungkin kecemasan itu yaitu tadi dari asam lambung baru ketahuan. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Pertama seperti itu, belum diketahui sakitnya itu ya, mungkin sakit apa aja belum diketahui, cuman kita merasa mendadak cemas yang berlebih dimanapun tempatnya, atau di rumah atau di mana, panik. Nah, kalau saya waktu tidur malam itu ya kebangun, jantung berdebar-debar, napas ini kayaknya nggak longgar gitu ya, kayak nyesek atau gimana gitu. Terus keringet dingin itu yang dominan. Terus bingung, bingung campur aduk, cuman belum tahu sakit apa ya. Itu awalnya seperti itu teman-teman ya, itu namanya panic attack di situ. Nah, kata dokter kalau seandainya udah ketahuan penyakitnya apa, sakitnya apa, itu udah lain lagi namanya, bukan panic attack tapi anxiety disorder seperti itu teman-teman ya. Itu seperti itu. Tapi kata pakar kesehatan atau kata dokter, asam lambung itu bukan penyakit itu, karena semuanya yang notabene manusia itu semuanya punya asam lambung, cuman produksinya, yang namanya kena asam lambung itu produksi asam lambungnya di dalam perut kita, di dalam lambung kita itu berlebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kata dokter semuanya orang punya asam lambung, malah justru kalau tidak punya asam lambung bukan manusia. Mungkin seperti itu. Itu teman-teman ya, itu pengalaman saya seperti itu, panic attack yang mau saya ceritakan ke teman-teman itu ya. Yang emang kalau kita kita meraba-raba, tadi saya juga meraba-raba, ini sakit kok seperti ini, jangan-jangan wah ada yang yang benar-benar gitu, malah suzon atau malah berpikiran ke negatif ke orang lain gitu loh. Malah terus
pikirannya kemana-mana. Tapi ya itu tidak berlanjut lama karena perasaan takut, perasaan panik itu semakin signifikan, yang semakin intensitasnya semakin, yang tadinya 3 hari malah 2 hari malah sehari seperti itu. Makanya cepat-cepat periksa ke dokter seperti itu. Dari situ diarahin atau disaranin dokter, ya itu dikasih obat atau dikasih resep untuk meredakan lambungnya dulu, itu baru untuk menetralisir paniknya itu. Karena udah ketahuan, karena di sisi paniknya ini tadi sakitnya apa kan tadi awalnya belum tahu, terus akhirnya karena udah berkunjung ke dokter udah tahu gitu. Tadinya saya juga teman-teman ya udah paniknya udah berlanjut, dalam artian berlanjut karena apa, udah ke memori, udah kesimpan di otak, di memori udah kesimpan. Jadi setiap sore itu kalau seandainya mau waktu tidur malam atau mungkin istirahat siang itu yang dipikir malah ntar aku seperti kemarin lagi, ntar aku kebangun lagi, aku ntar gemeter lagi, ntar aku keringet dingin lagi, seperti itu. Malah mulai ke memori, kesimpan seperti itu. Jadi udah ngerasain tidak enak, namanya tidak enak gitu teman-teman ya. Jadi main juga takut, dalam artian takut, waduh ntar waktu berkumpul teman-teman keluarga atau mungkin lagi main kemana serangan itu datang seperti itu, bingung itu. Tapi itu semuanya jangan takut teman-teman ya, itu semuanya bisa disembuhin itu ya. Yang mungkin harus dengan berobat ke dokter dan harus kita pola hidup sehat kita itu ya. Karena apa, saya sendiri nih ya, tadinya yang notabene pola makan, pola istirahat atau pola pikir itu ya, itu yang tidak karu-karuan. Itulah asal muasalnya bisa sampai ke asam lambung. Itu juga, itu yang pertama. Keduanya juga waktu saya mulai asam lambung itu setelah pandemi corona seperti teman-teman ya. Mungkin karena dari corona itu korbannya itu ya tidak sedikit, jadi di situ mungkin itu juga sebagian dari ke memori atau kesimpan di otak saya, di memori saya. Jadi sampai makan nggak enak, kebanyakan ngopi, begadang, karena apa ya, pikirannya tidak sehat, dalam artian karena kok ada pandemi seperti ini, kok dapat penyakit seperti ini. Jadi itulah pemicu awalnya asam lambung saya itu ya teman-teman. Pola hidup sehat, istirahat yang teratur, makan jangan serampangan, harus teratur itu. Hindari, jangan terlalu banyak merokok, kurang merokok, mohon maaf, jangan minum alkohol, bersoda, yang kopi, yang coklat. Itu dari dokter saya dulu yang menangani saya. Itu ya dulu teman-teman, itu yang saya ceritakan. Apa sih panic attack, apa sih kecemasan, serangan cemas itu. Oke teman-teman, kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Ntar kita lanjut lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang pas, mohon maaf semuanya. Saya ucapkan kepada teman-teman subscriber atau penonton semuanya, terima kasih. Bila bermanfaat video ini, tolong share, like, subscribe, tombol lonceng notifikasinya biar tahu kelanjutan videonya ini ya teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Saya doakan sehat selalu untuk semuanya. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.